Jadi film ini kembali menceritakan tentang sebuah permainan yang diciptakan oleh psikopat yang kaya raya, di mana dengan semua kekayaannya, dia bisa dengan mudah mewujudkan semua keinginannya, termasuk membuat game psikopat. Dan orang yang berhasil bertahan atau bisa memenangkan permainan ini akan mendapatkan hadiah uang yang cukup besar. Daripada kalian makin penasaran dengan filmnya, kita langsung aja masuk ke alur ceritanya. Enjoy the video. Film diawali dengan memperlihatkan seorang wanita yang bernama Iris. Si Iris belakangan ini sedang sibuk mencari pekerjaan, karena dia ini sedang memiliki kesulitan dalam ekonomi, di mana kedua orang tuanya ini sudah meninggal dunia, dan sekarang dia harus membesarkan adiknya seorang diri. Ditambah lagi adiknya ini sedang mengidap penyakit leukemia, dan ternyata masalah si Iris ini tidak sampai di situ saja, karena orang tuanya ini sebelum meninggal sempat terlilit hutang, sehingga si Iris ini harus melunasi semua utang-utang dari orang tuanya. Kemudian Iris pergi menemui seorang dokter yang bernama Dr. Barden. Dr. Barden ini adalah orang yang menangani penyakit adiknya Iris. Karena Dr. Barden ini mengetahui Iris sedang mengalami kesulitan dalam masalah ekonomi, lalu dia mengenalkan Iris dengan seorang pria yang kaya raya. Mungkin aja orang ini bisa membantu Iris dalam masalah keuangannya. Dia bernama Shepard Lembrick. Kita panggil aja dengan Pak Lembrick. Pak Lembrick mengatakan dia bisa membantu Iris untuk mengobati penyakit adiknya, serta melunasi semua hutang-hutangnya. Tapi untuk bisa mendapatkan semua uang itu, Iris harus mengikuti sebuah permainan, dan dia harus memenangkan permainan tersebut. Rencananya permainan itu akan dimulai besok, di acara makan malam yang akan diadakan di rumah Pak Lembrick. Awalnya si Iris ini merasa ragu-ragu untuk menerima tawaran dari Pak Lembrick. Lalu Dr. Barden mengatakan kalau dia pernah menjadi pemenang dalam permainan tersebut, dan tentu saja mendapatkan uang yang sangat banyak. Tapi sepertinya si Iris ini masih memikirkan tawaran tersebut. Ketika Iris ingin pergi, Pak Lembrick memberikan kartu namanya, dan dia berharap Iris mau mengikuti permainan yang dia adakan. Keesokan harinya, Iris memutuskan untuk mengikuti permainan tersebut. I'm gonna go out tonight. With who? Pada malam harinya ada sebuah mobil mewah yang datang ke rumah Iris untuk menjemputnya pergi ke acara tersebut. Sesampainya di rumah Pak Lembrick, Iris langsung dibawa ke ruang tamu. Ternyata selain Iris ada 8 orang lagi yang menjadi peserta dalam permainan itu. 8 orang lainnya ini tentu saja memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Dan tentu saja semua peserta yang ikut dalam permainan ini, semuanya memiliki masalah dalam ekonomi. Dan sebelum permainan dimulai, mereka ini tidak diperbolehkan untuk membawa ponsel atau barang-barang mereka. Setelah itu, mereka dibawa ke ruang makan. Thank you. Tidak lama kemudian Pak Lembrick datang bersama anaknya yang bernama Julian. Dan semua peserta ini langsung disajikan dengan makanan yang pastinya mahal, yaitu daging stik yang berkualitas. Lalu karena si Iris ini adalah seorang vegetarian, dia meminta izin untuk tidak ikut makan malam. Mendengar hal tersebut, Pak Lembrick meminta Iris untuk memakan stiknya. Dan jika Iris mau memakan daging stik itu, Pak Lembrick akan memberikan uang sejumlah $10.000. Dan seperti pepatah mengatakan, tidak ada uang abangku tendang. Tentu saja tanpa pikir panjang Iris langsung memakan daging stiknya. Kemudian Pak Lembrick cukup merasa puas, karena dia bisa merubah kebiasaan Iris hanya dengan uang $10.000. Lalu Pak Lembrick melakukan hal yang sama terhadap pria yang bernama Conway. Conway ini adalah seorang pecandu alkohol. Selama ini Conway sudah melakukan rehabilitasi untuk mengurangi kecanduan alkoholnya. Dan karena Pak Lembrick tidak melihat Conway meminum wine yang sudah dia sediakan, Pak Lembrick pun memaksa Conway untuk meminum wine-nya dengan imbalan uang sebesar $50.000. Melihat tawaran itu, tentu saja si Conway ini merasa ketar-ketir, dan lagi-lagi uang mengalahkan segalanya. Dan terpaksa Conway kembali meminum alkohol. That's a good man. Setelah makan malam, Pak Lembrick langsung memulai permainannya, dan dia mulai menjelaskan tentang permainannya. Permainan itu disebut Would You Rather. Di setiap babak putaran, para peserta akan diberikan dengan 2 pilihan, di mana mereka harus memilih salah satu dari pilihan tersebut, dan mereka harus mau melakukannya. Misalkan ada satu orang diberi pilihan untuk memukul A atau memukul B, dan dia harus memilih salah satu pilihan untuk memukul yang mana, A atau B. Dan mereka hanya diberikan beberapa detik saja untuk menentukan pilihannya. Dan jika waktunya sudah habis dan orang itu tidak memilih siapapun, maka dia akan dieliminasi dari permainan. Dan permainan itu akan berlangsung hingga tersisa 1 orang, dan dialah yang akan menjadi pemenangnya. Sebelum permainannya dimulai, Pak Lembrick ini mempersilahkan siapapun yang ingin menyerah duluan, dan dia dipersilakan untuk meninggalkan ruangan ini. Dan karena mereka tidak tahu permainannya seperti apa,
Jadi mereka tetap bertahan, dan permainan pun dimulai. Pak Lembrik mempersilahkan salah satu pelayannya untuk masuk sambil membawa alat kejut listrik. Melihat alat itu, para peserta pun menjadi ragu dan takut, dan mereka tidak tahu permainan apa yang akan mereka mainkan. Lalu pria yang bernama Conway tadi memutuskan untuk berhenti dan ingin keluar dari permainan, karena dia takut permainan itu akan menyakiti dirinya sendiri. Namun keputusan untuk berhenti dari permainan tidak bisa diterima, karena permainan sudah dimulai. Mendengar hal tersebut, Conway ini merasa kesal dan dia pun mengamuk. Lalu dengan terpaksa pelayan dari Pak Lembrik tadi langsung menembak Conway hingga tewas. Dan para peserta lain yang melihat hal tersebut, mereka tidak bisa berbuat apa-apa dan terpaksa mengikuti permainan tersebut. Pada putaran pertama ini, para peserta diberikan waktu selama 15 detik untuk menentukan pilihan. Dan yang mendapat urutan pertama untuk bermain adalah pria yang bernama Carl. Dan alat setrum itu langsung dipasangkan ke kepalanya, dan satu lagi ke kepala wanita yang bernama Amy. Dan di sini dia harus membuat pilihan, menyetrum dirinya sendiri atau menyetrum Amy. Karena si Carl ini tidak tega melihat Amy, dia pun memilih untuk menyetrum dirinya sendiri. Dan tenang saja, alat setrum itu tidak akan membuat peserta langsung mati. Mereka hanya merasakan lemas pada tubuhnya. Tapi tetap aja dong, mereka merasakan rasa sakit pada tubuhnya. Kemudian berikutnya giliran si Amy. Dia harus memilih menyetrum dirinya sendiri atau menyetrum wanita tua yang bernama Linda. Tapi si Amy ini tipe-tipe anak muda yang tidak punya etika. Tanpa bersalah, dia langsung memilih untuk menyetrum Linda. Nenek Linda ini sempat pingsan waktu kena setrum. Tapi karena permainan harus tetap berlangsung, jadi dia harus segera dibangunkan kembali. Kemudian sekarang giliran Nenek Linda. Dia harus memilih menyetrum dirinya sendiri atau menyetrum pria yang bernama Peter. Dan dia pun memilih untuk menyetrum Peter. Permainan ini terus berlangsung hingga kembali ke putaran utama. Dan yang terakhir giliran Iris. Dia disuruh memilih untuk menyetrum dirinya sendiri atau menyetrum Carl. Dan dikarenakan di awal permainan tadi Carl ini sudah menyetrum dirinya sendiri, dan Iris tidak tega kalau Carl kembali kena setrum. Dan akhirnya dia memilih untuk menyetrum dirinya sendiri. Lalu permainan yang pertama pun sudah selesai, dan mereka akan melanjutkan permainan yang kedua. Pak Lembrik pun keluar dari ruangan itu untuk menyiapkan permainan yang selanjutnya. Kesempatan ini digunakan oleh para peserta untuk berdiskusi bagaimana caranya bisa keluar dari tempat ini. Dan rencananya mereka ingin melakukan pemberontakan dan kabur dari sana. Dan sebelum permainan kedua dimulai, mereka ini juga sepakat untuk kerjasama dan tidak mementingkan diri sendiri, kecuali si Amy. Dia tidak peduli dengan para peserta yang lain. Kemudian permainan yang kedua pun dimulai. Pada kesempatan kali ini para peserta diberikan waktu selama 30 detik untuk memutuskan pilihan mereka. Dan orang yang akan memulai permainan kedua ini adalah si Iris. Di sini Pak Lembrik meminta Iris untuk memilih ingin menusuk paha Carl menggunakan alat pemecah batu es atau mencambuk Travis. Lalu di sini Travis menyuruh Iris untuk mencambuknya saja. Karena di paha terdapat arteri besar, dan jika urat itu tertusuk, maka orang itu bisa saja tewas. Kemudian Iris pun dengan terpaksa harus mencambuk Travis. Sekarang giliran pria yang bernama Lucas. Dia disuruh memilih untuk menusuk pahanya Iris atau mencambuk Travis. Dan Travis pun dengan terpaksa harus menerima 3 cambukan lagi. Dan sekarang giliran Travis. Dia disuruh untuk menusuk pahanya Lucas atau mencambuk dirinya sendiri. Dan dengan keberaniannya, dia lebih memilih untuk mencambuk dirinya sendiri. Yeah, wait, stop. Just that knife. Okay, not stabbing anybody. It's okay. Dan sekarang giliran Peter. Dia lebih memilih untuk menusuk paha Nenek Linda. Dikarenakan Nenek Linda ini kakinya lumpuh. Jadi jika tertusuk benda apapun, dia tidak akan merasakan sakit di kakinya. Dan ternyata benar saja, Nenek Linda tidak merasakan sakit sama sekali di kakinya. Namun Peter malah menusuk arteri besar di paha Nenek Linda, sehingga terjadi pendarahan yang sangat banyak. Dan sekarang giliran Nenek Linda. Dia disuruh memilih untuk mencambuk Travis atau menusuk pahanya Amy. Dan karena di permainan pertama si Amy memilih untuk menyetrum Nenek Linda, sekarang Nenek Linda pun balas dendam. Linda, have us or Dan sekarang giliran si Amy. Dia disuruh memilih untuk mencambuk Travis atau menusuk paha peserta lain sesuka hatinya. Dan dia lebih memilih untuk menusuk pahanya Iris.
Di sisi lain, Dr. Barden merasa sangat bersalah. Sudah memperkenalkan Iris dengan orang seperti Pak Lembrick, karena dia pernah menjadi peserta dalam permainan itu. Jadi dia tahu permainan yang dibuat oleh Pak Lembrick menyangkut hidup dan mati. Dan untuk menebus kesalahannya, dia pun berencana untuk menyelamatkan Iris dari tempat Pak Lembrick. Kembali lagi ke dalam permainan. Sebelum masuk ke giliran terakhir yaitu si Carl, si Peter menyadari kalau nenek Linda sudah tidak sadarkan diri. Dan ketika pelayan mengecek keadaan nenek Linda, ternyata nenek Linda sudah tewas akibat kehabisan darah. Dan giliran terakhir yaitu Carl. Dia disuruh memilih untuk menusuk pahanya Lucas atau mencambuk Travis. Di sini Carl takut kalau dia menusuk pahanya Lucas, Lucas akan berakhir sama seperti nenek Linda. Dan pada akhirnya dia lebih memilih untuk mencambuk Travis yang sudah terlihat sangat lemas. Setelah permainan kedua ini selesai, para pelayan mengecek keadaan Travis yang sudah terkapar. Dan mereka memutuskan kalau Travis sudah tidak bisa lagi melanjutkan permainan yang berikutnya, dikarenakan luka cambuk yang dia dapat sudah sangat parah. Ketika mereka ingin melanjutkan permainan yang berikutnya atau permainan yang ketiga, para peserta ini kecuali Amy memutuskan untuk melakukan pemberontakan. Dalam aksi pemberontakan itu, Iris berhasil keluar dari ruangan makan. Tetapi sayangnya di sini Carl harus tewas karena tertembak oleh pelayan. Pak Lembrick pun langsung menyuruh pelayan dan anaknya si Julian untuk mencari keberadaan Iris. Iris berhasil menusuk kakinya Julian, dan kemudian datang si Dr. Barden. Dan dia meminta maaf kepada Iris, karena sebelumnya dia tidak memberitahu permainan apa yang akan Iris mainkan. Lalu tiba-tiba pelayan dari Pak Lembrick datang dan menembak Dr. Barden. Dan pada akhirnya Iris kembali dimasukkan ke dalam permainan. Lalu permainan yang ketiga pun akan segera dimulai. Para peserta kembali diberikan dua pilihan, membuka amplop yang sudah diberikan atau menahan nafas di dalam tong yang berisi air selama 2 menit. Di dalam amplop itu terdapat sebuah tantangan untuk para peserta, dan masing-masing peserta akan mendapatkan tantangan yang berbeda. Dan mereka akan kembali diberikan waktu selama 30 detik untuk memilih. Giliran pertama jatuh ke Peter, dan di sini Peter memilih untuk membuka amplopnya dan mengikuti tantangannya. Dan di amplop itu terdapat gambar kembang api, yang artinya Peter harus menghidupkan petasan di tangannya. Mending kalau petasan itu cuma dihidupin, tapi ini petasannya langsung diikat ke tangannya Peter agar tidak terjatuh. Kemudian petasan itu pun meledak di tangannya Peter, sehingga membuat tangan Peter pun hancur. Peter pun terkejut ketika melihat keadaan tangannya yang sudah hancur, dan Peter pun langsung shock, sehingga dia terkena serangan jantung dan langsung tewas. Kemudian sekarang giliran si Lucas. Lucas juga memilih untuk membuka amplopnya. Ketika dia membuka amplop itu terdapat gambar mata, dan itu artinya dia harus menyayat matanya sendiri menggunakan silet. Karena tidak ada pilihan lain, dia pun terpaksa melakukannya. Kemudian sekarang Iris yang mendapatkan giliran berikutnya. Melihat Peter dan Lucas mendapatkan tantangan yang sangat berbahaya, dia pun lebih memilih untuk menahan nafas di dalam tong yang berisi air selama 2 menit. Selama dia menahan nafas dan waktu terus berjalan, dia terus memikirkan tentang adiknya yang sedang sakit. Dan hal itu juga bisa menjadi semangat untuk Iris untuk menyelesaikan permainan ini. Dan dia pun berhasil menyelesaikan tantangan di permainan ini. Iris! Very impressive! Kemudian Lucas pun berinisiatif untuk melihat isi yang ada di amplopnya Iris. Ternyata isi dari amplop itu terdapat gambar gigi, di mana Iris harus mencabut semua giginya satu persatu. Pak Lembrick ini ngasih tantangannya juga nggak main-main sih. Dan yang terakhir giliran si Amy. Amy lebih memilih untuk membuka amplop daripada menahan nafas di dalam air, karena si Amy memiliki trauma terhadap air akibat anaknya tewas ditenggelamkan oleh suaminya sendiri. Tapi ketika dia membuka amplopnya, ternyata dia mendapatkan tantangan yang lebih buruk, di mana dia harus menahan nafas di dalam tong air selama 4 menit.
Dan alhasil Amy tewas akibat kehabisan nafas. Dan sekarang tinggal tersisa 2 peserta, yaitu Iris dan Lucas. We'll flip a coin. Heads, Iris. Tails, Lucas. Heads. Di permainan terakhir ini Iris mendapatkan keberuntungan, di mana dia disuruh Pak Lembrick untuk memilih, menembak Lucas dan memenangkan permainannya, atau menyelamatkan Lucas dan keluar tanpa membawa hadiah sepeser pun. Tentu saja Iris di sini sangat kebingungan dengan pilihan itu. Di sisi lain dia tidak mau membunuh Lucas, tetapi di sisi lain dia harus mengobati dan menyelamatkan adiknya yang sedang sakit parah. Kemudian Lucas berkata kalau dia ikut permainan ini tujuannya sama seperti Iris, untuk menyelamatkan orang yang sangat dia sayangi. Dan Lucas meyakinkan Iris agar mereka berdua bisa keluar dari tempat ini dengan selamat. Tapi belum selesai Lucas berbicara, Iris langsung menembak Lucas tepat di jantungnya. I have 3 sisters. Dan Iris berhasil memenangkan permainan tersebut. Dan terlihat di sana biarpun Iris ini sudah menang, tapi dia tidak merasakan kebahagiaan sama sekali. Dan dia melakukannya dengan sangat terpaksa. Lain halnya dengan Pak Lembrick dan para pelayannya, di mana mereka terlihat sangat puas dan sangat senang dengan permainan yang sudah berlangsung. Sebelum pulang, Pak Lembrick menepati janjinya dengan memberikan hadiah uang yang sangat banyak kepada Iris. Dan dia juga berjanji akan membiayai seluruh pengobatan dari adiknya Iris hingga adiknya bisa sembuh total. Kemudian Iris pun pulang diantar ke rumahnya. Dan terlebih dahulu dia membersihkan seluruh badannya. Setelah itu dia melihat keadaan dari adiknya. Ketika dilihat, ternyata adiknya sudah meninggal dunia. Dia meninggal karena overdosis obat. Dia melakukan hal itu karena dia sudah merasa tidak kuat menjadi beban bagi hidup Iris. Tentu saja Iris yang mengetahui hal itu sangat terpukul, karena dia sudah rela mengorbankan nyawanya demi permainan itu, untuk bisa membiayai kehidupan mereka berdua dan mengobati adiknya. Tapi adiknya malah mengakhiri hidup dengan cara seperti itu. Iris merasa apa yang sudah dia lakukan, semua itu sia-sia saja. Dan film pun selesai. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang dapat disampaikan pada video kali ini. Seperti biasa, jika kalian suka silahkan like dan share video ini ke teman atau saudara kalian. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di next video.